Oke, sekarang model tentang soal yang model evaluasi kayak UAN gitu ya, atau soal ulangan biasa kayak gitu. Nah, sama dibandingin sama kalau model soal seleksi ya. Secara konsep, yang namanya soal evaluasi itu biasanya berfokus pada kompetensi. Dan biasanya, nah ini juga nih, kompetensi cenderungnya juga mereka lebih fokus pada mekanismenya gitu loh. Ya, mekanisme atau kadang sebutnya prosedur ya. Gimana sih jalanin untuk cara-cara ya, kalau bahasa lo ini cara-caranya gimana sih? Gimana tahap-tahapnya untuk mencapai ini, mencapai itu. Nah, sedangkan kalau dalam seleksi fokusnya nggak ke sana, tapi lebih ke emang pemahaman konsepnya, terus kemudian juga kreativitas lo untuk mikirnya, ya. Jadi karena ya namanya juga ini ya seleksi, jadi yang diuji kayak gini, konsep, kreativitas, terus kemudian problem solving dan sebagainya deh. Oke, jadi bukan ke arah cara, tapi lebih ke arah konsep dan kreativitas, gabungan antara keduanya. Contohnya misalnya gimana? Misal kalau dalam soal evaluasi di integral ya, ini lo kalau yang udah kelas 3 atau apa udah lewat kan integral. Kita udah tahu, oh misalnya x pangkat n dx, oh hasilnya akan x n plus 1 per n plus 1 plus c misalnya. Oke, kalau gitu kalau di model soal evaluasinya mungkin ya agak kompleks dikit, tapi sebenarnya ya sama aja lah gitu. Misalnya di sini pangkat 5 akar, misalnya agak susah dikit nggak apa-apa. Nah di sini sebenarnya adalah integral 2 yang bisa keluar x pangkat 5 per 2 gitu kan dx. Kalau sesuai dengan konsep sananya, silahkan dijalanin aja kan. Jalanin aja berarti 2-nya tetap, x-nya naik pangkat jadi 1/7 per 2, dibagi 7 per 2, berarti kayak dikali 2 per 7 kan. Kali 2 per 7 jadi 4 per 7 plus c. Oke, beres. Nah sekarang kalau dengan model yang ini, ingat baik-baik yang ini, mungkin soal di dalam konsep ini yang model seleksi, soalnya nggak begini bos, dia agak tricky dikit. Jadi kalau misalnya ini oke, gimana kalau misalnya soalnya kita buat aja akar x d akar x, gampang kan, sekilas kan. Tapi bisa aja kalau lo agak-agak gampang dengan integral, nggak mastering konsepnya, lo bisa lihat bahwa di sini oh akar x berarti kan pangkat setengah. Kalau integral x pangkat setengah berarti kira-kira diintegralin x naik pangkat jadi x 3 per 2, dibagi 3 per 2 jadi kali 2 per 3 plus c, beres. Bener gak? Nah ini dia, kagak men. Konsepnya yang tadi kan kita kotak pangkat n d kotak, hasilnya adalah ya kotak n nya pangkat naik 1 plus kayak gini kan. Ya inilah bahasanya, formulanya atau template-nya. Agak salah sih istilah template, tapi kira-kira gitu deh. Sekarang lo bisa ngelihat bahwa untuk ngelihat ini adalah bentuk yang kayak gini, lo bisa lihat dong bahwa ini sebenarnya sama-sama kotak men. Karena lo biasanya dapetnya dx, jadi lo punya kecenderungan untuk ngerjain kayak gini. Yang ini adalah akar x nih akar x. Oh berarti kalau gitu ngerjainnya ini sama-sama kotak pangkat 1 pangkat 1. Ya udah tinggal kotak pangkat 2 per 2 plus c. Gampang kan? Tinggal isi kotaknya adalah akar x dipangkatin 2. Oh berarti jadi x per 2 plus c, selesai. Ya, kalau enggak lo bisa salah kayak gini. Nah sekarang gimana caranya kita bisa jeli bahwa ini bukan ketelitian, ini kejelian. Kejelian tuh butuh kecerdasan. Ketelitian kadang-kadang cuma masalah ini doang, detail. Ya, kejelian seperti ini itu berarti latihannya adalah kalau gue ngebiasain anak-anak untuk ngebuktiin semua rumus-rumus, semua sampai detail kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Jadi setiap langkah lo secara matematis itu ada alasannya, ada argumen kenapa sih lo ngelakuin ini, kenapa lo ngelakuin itu. Jadi yakin. Biasanya kan sering tuh nanya lah, boleh nggak sih bang diginin, udah boleh nggak diginin, gimana ceritanya kalau diginin nih, salah nggak. Nah dengan membuktiin ini lo bener-bener yakin bahwa setiap proses itu terjamin pasti boleh atau nggak boleh gitu ya, kayak gini ya. Dan banyak lagi, fisikanya juga, kimia juga. Oh kimia ada, gue pernah lihat beberapa jebakan yang gue sendiri jebak karena gue nggak ngedalamin kimia sedalam itu ya. Terus supaya nggak terjebak hal-hal yang kayak gitu, makanya jeli itu membutuhkan penguasaan konsep gitu. Oke ya, kira-kira konsepnya dalam soal-soal ini apa namanya ber-SBMPTN, jangan lupa selalu mikir bahwa konsep
dan kreativitas. Ya, emang semuanya kayak gini bang, bukannya emang ada juga yang gampang-gampang, ya ada. Tapi sejujurnya gini, yang gue expect dari lo, misalnya lo punya target 60% udah tembus nih jurusan yang mau, ya ngapain juga nargetin segini? Kenapa kita targetin setinggi-tinggi 80%? Kan belajar lebih capek bang. Ya nggak masalah. Kenapa emangnya? Kalau misalnya emang kita selama ya cuma 6 sampai 8 bulan kok. Dan yang topik gue di tulisan yang sekarang di blog ini, topiknya kan adalah bahwa efek samping dari belajar SBMPTN untuk seumur hidup. Jadi 60% lulus, kenapa enggak? Ya udah 80% aja gitu. Ya kenapa enggak gitu? Semakin banyak kalau bisa mastering, ya semakin solid foundation lo untuk masa depannya nanti. Jadi ya udah nggak usah mikir tentang lulusnya berapa persen, ya udah setinggi tinggi aja, why not try to be perfect gitu. Ya jujur aja gue waktu dulu ketahuan umur jangan, dulu waktu gue ber SBMPTN itu kira-kira ya adalah dari ITB-nya gue ranking 25, kira-kira 25 nasional atau 25 di ITB ya, dari 400.000 orang. Ya ini udah overkill sebenarnya gue belajar buat itu. Tapi ya kenapa enggak, kalau emang gue enjoy, gue suka, try to be perfect gitu. Mastering sedalam-dalamnya matematik apa segala macam. Karena lo sebenarnya masih punya waktu 6 sampai 8 bulan tuh masih panjang banget kalau emang lo bener-bener mau serius. Yang penting kan asal lo enjoy, ya lo punya temen yang saling ngedukung, udah geber. Oke, dengan foundation yang bener, latihan kreatif dan sebagainya, ya, ini kekejar banget lah.